Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang itu sistem gerak. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan yang kemarin silakan ya kita doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Supaya nanti kita dapat berjalan dengan lancar. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kalian masing-masing. Berdoa. Berdoa sesuai. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya ini Bapak Ken untuk kehadirannya pada hari ini. Nanti jika ada, sebutkan angkat tangan hadir Pak. Pertama Kakak Hadir. ya, Erlin Muhammad Hadir. Ruben Elvita Jadi di sistem gerak itu kira-kira apa yang kita lakukan bergerak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Penggerak adalah atau siapa penggerak itu? Kita manusia bergerak atau diam? Bergerak. Lalu apa itu sistem gerak? Silakan angkat tangan. Pak, Ya. sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pegangan otot yang tertarik dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Iya, betul sekali. Jadi sistem gerak itu adalah yang ada di pada organ tubuh manusia yang digunakan untuk bergerak. Jadi sistem gerak itu ada dua yang disebutkan oleh temannya tadi. Ada sistem gerak aktif, ada juga sistem gerak pasif. Kalau aktif itu berupa otot yang menempel pada rangka. Kalau yang pasif itu susunan tulang. Kalau boleh Bapak jelaskan sedikit, kalau otot itu seperti ini, ya, itu yang aktif. Kalau yang pasif, dia tulang yang ada dalam tubuh kita, baik tulang kepala sampai di tulang bawah, yang kaki. Itu ada nanti bagian-bagiannya. Ya, untuk selanjutnya dari yang tadi, ini nanti Bapak tampilkan dulu sebentar video. Simak ya. Ini berhubungan dengan tulang. Ada video singkat tadi, nanti di video yang Bapak singkatkan tadi, nanti Bapak munculkan nanti di kegiatan kita yang pembelajaran intinya nanti. Jadi di sini sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, di sini Bapak mau menggali pengetahuan kalian. Sejauh mana kalian itu mengetahui tentang kelainan-kelainan atau penyakit pada tulang? Siapa yang bisa menyebutkan misalnya? Sebutkan 5 kelainan pada tulang. Ya, boleh lihat tadi paketnya dari mana, atau belum pernah membaca artikel atau koran. Kelainan tulang, penyakit yang nyerang tulang. Sebutkan namanya dan penyakitnya. Hanya dari kelompok satu, ya, jawaban apa? Kelompok 1 apa? Kelainan pada tulang? Retak tulang. Iya, retak tulang. Ya, stop. Kelompok 2. Sipilis. Iya. Kelompok 3. Kelainan tulang. Retak tulang. Iya, retak tulang, betul. Kelompok 4. Payung sendi. Iya, betul. Jadi sudah kalian sebutkan tadi, itu nama yang di bagian pertama itu tentang kelainan pada tulang manusia. Kalau misalnya osteoporosis itu kelainan atau bukan? Kelainan atau bukan? Kalau osteoporosis yang tulang keropos. Nah, ya betul. Kalau kan sering orang itu tulang yang bengkok. Ya, itu kelainan atau bukan? Ya, kelainan, betul. Jadi
kelainan bertulang tadi. Jadi di pembelajaran kita hari ini yang maksud Bapak ingin Bapak sampaikan tadi tentang tujuannya. Jadi setelah kalian belajar hari ini diharapkan semua siswa itu mampu untuk sampai menerapkan tujuan pelajaran yang ingin Bapak sampaikan dari ini. Yang pertama itu satu, menganalisis struktur dan fungsi tulang. Yang harus bisa menganalisis fungsi dan strukturnya. Ini akan Bapak bagikan yang KPD gitu ya. Yang kedua, menganalisis hubungan tulang dan otot pada sistem gerak manusia. Jadi ada sistem gerak, dia ada dari otot dan tulang. Betul. Tiga, menganalisis penyebab terjadinya kelainan atau penyakit pada sistem gerak yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kelainan penyakit tadi itu nanti kalian jabarkan, kalian sebutkan di KPD nanti. Terus yang terakhir itu dia ada cara menghindari atau mengobati penyakit tadi. Sudah kalian sebutkannya patah tulang atau osteoporosis itu bagaimana cara mengobatinya. Nanti akan Bapak kasih LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Tapi sebelumnya di sini kita akan sama-sama nanti mengamati video pembelajaran tentang kelainan tulang. Ini ada linknya Bapak berikan di sini di depan. Jadi kita akan simak video ini. Ini panduan nanti untuk kalian menjawab LKPD. Jadi materi yang Bapak sampaikan ini ada hubungannya dengan LKPD yang kalian kerjakan nanti. Sini akan Bapak berikan videonya. Mohon disimak baik-baik ke kelompok supaya nanti bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, jelas kita masuk ke video yang kedua. Ini yang langsung ke skoliosis. Yang LKPD nanti. Karena dengan istilah skoliosis, Ya, itu video kedua tadi. Ya, sudah jelas video tadi? Ya, jelas. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Sini nanti Bapak berikan kalian dalam 4 kelompok belajar. Jadi dalam satu kelompok itu ada terdiri dari 4 siswa, ada yang 3 siswa. Karena ada sebagian teman dari 3 turun hari ini, jadi Bapak kelompokkan jadi 4 kelompok. Untuk kelompok 1, sebutkan namanya. Alta Asrori Ya, dengan Chelsea. ya. Kelompok 2, Anita Yasmin Sumarto. ya. Kelompok 3, Marwan Saldi Tasya Elsa. ya. 4, Elsa Asri Ricardo Cili. ya. Jadi untuk ketua kelompoknya tadi, yang kelompok 1 si kakak, kelompok 2 ya, kita 3 Marwa, 4 siapa? Ya, sepakat sudah? Ya. Jadi nanti Bapak bagikan LKPD yang ini tentang sistem gerak. Nanti kalian kerjakan di sini langsung. Nanti di dalamnya kalian boleh cari jawaban ini di buku paket, boleh dari internet juga boleh, sesuai nanti yang petunjuk soalnya. Kalau nanti di sini ada dia kajian literatur, berarti kamu kerjakan mengikuti yang internet artikel itu dari Google. Bisa? Nah, kemarin Pak Solo sudah menggunakan handphone, jadi cari handphonenya masing-masing. Nanti kerjanya per kelompok. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 1 tidak mengganggu di kelompok lain. Paham? Paham. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nanti jika ada yang ditanyakan, boleh konfirmasi ke Bapak tentang LKPD-nya. Waktu diskusinya itu untuk mengerjakan LKPD ini sekitar 20 menit, ya, paling lama. Nanti kita presentasi ke kelompok. Ya. Silakan kerjakan, mulai boleh. Nanti yang ketuanya nulis yang di lembar LKPD, ya. Yang lain memberikan saran dan masukan.
Yang soal itu yang ini ya. Yang ini kerjakan 1, 2, 3 ya. Dengan yang di belakang. Yang terus ini ya. Jadi isi aja. Boleh lihat pakai HP juga boleh. Iya. Ini kegiatan satunya dari HP ya. Nomor 3. Ya, nomor 1-nya bikin daftar pertanyaan. Nomor 2-nya itu cari jawaban menurut kalian. Yang nomor 3 itu dari HP. Ya. Buka HP ini ada. Ya, boleh semuanya buka. Nanti supaya enak misalnya yang ini di posisi jarinya, yang ini dosis ya semuanya. Nanti digabung jawabannya. Misalnya ini nomor 1, nomor 2 ya. Jangan ke lain yang 3 itu ya. Lihat di media. Tinggal salin lah di sini jawaban. Yang nomor 2 itu kita menjawab berdasarkan banyaknya pertanyaan kamu buat di nomor 1. Misalnya kamu buat 4, satu pertanyaan yang nomor 1, berarti di nomor 2 itu 4 pertanyaan yang kamu buat. Paham? Ya. Kalau misalnya 2 kamu buat pertanyaan yang di itu di nomor 1, berarti di nomor 2 itu 2 jawaban sesuai pendapat kalian. Kalau nomor 3-nya sesuai yang dari kajian berat internet tadi atau artikelnya. Ya, kita tunggu ya 20 menit di selesai. Kalau tidak muat, sini boleh kamu tulis di sini 1. Nanti belakang, nanti nomor 3. Karena ini nggak muat. Boleh. Jadi tidak muat. Sini kan 2, nomor 3 di bawah. Kayak pas ke atasnya.
Sama kalau ketuanya rasanya kalau ketuanya membaca, yang di belakangnya cuma mendengarkan kan kurang kita. Ya, supaya kita libatkan semua, jadi semuanya berbicara. Ya, terlepas jawabannya betul atau salah, yang hasilnya kelompok itu yang kalian bahas di depan. Jelas? Ya, Bapak mulai dari kelompok 3. Ya, lanjut Pak. 3 yang banyak kan. Ini berkembang dirinya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem gerak pada manusia. Nomor 1. Tuliskan rumusan masalah data kenyataan terkait permasalahan di atas. Penyebab Dewi, Gita dan Ika terkena kelainan tulang belakang disebabkan oleh pergeseran ruas tulang, obesitas, cedera tulang, postur tubuh yang buruk, disposisi otot, osteoporosis dan distis atau peradangan pada ruas tulang belakang. 2. Buatlah dugaan jawaban berdasarkan rumusan masalah serta pertanyaan yang sudah kalian semua sebelumnya. Pada kegiatan sistem gerak pada manusia, kami mengetahui bagaimana cara duduk yang benar dan salah, dan kami mengetahui dampak kelainan pada tulang manusia. Setelah beberapa kajian, Nomor 3 literatur atau artikel yang dapat menjadikan acuan dalam mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Gita, Dewi, dan Gita tersebut, sehingga penyakit osteoporosis, komposis, dan lordosis tersebut dapat dihindari atau disembuhkan. Kelainan tersebut dapat dihindari disembuhkan dengan cara atau menjaga cara duduk dengan posisi yang benar. 2. Sikap duduk tulang belakang tidak melengkung pada daerah lumbalis. 3. Sikap duduk yang membengkok atau membentuk huruf S, melengkung ke arah samping. Lanjut. Pengertian dari lidosis, ekolosis, sobosis. 1. Jika tulang punggung membengkok ke depan, maka disebut dengan lordosis. 2. Jika membengkok ke arah belakang, maka disebut
area nyeri seperti di bagian leher dan punggung. Umumnya tersumbu pendek, struktur kompaksi tulang belakang, gangguan keseimbangan, keterbatasan, dan bergerak dan lain-lain. Ciri-ciri kelainan lordosis. Area nyeri pada punggung umumnya seperti tulang punggung melengkung di bagian bawah secara berlebihan atau kelainan bentuk fisik. Sini yang ini tepatnya dari kelompok 1 kelompok 3 ini menyampaikan tentang bagian-bagian dari struktur yang rangka tadi. Kalau untuk kelompok 1 tadi sudah disebutkan, yang kelompok 3 ini cukup yang kepala. Jadi yang lain kebagian satu gambar. Jadi kalian lihat di LKPD-nya masing-masing, apakah sama atau berbeda jawaban yang untuk bagian-bagian tengkorak kepala. Ya. Dimulai dari nomor 1, silakan. Ya. Saya akan menjelaskan rangka tubuh dari tulang tengkorak. Ya. Yang pertama, Ya, tunjuk. tulang ubun-ubun. Yang kedua, tulang pelipis. Yang ketiga, tulang tengkorak belakang. Yang kelima, tulang dahi. Yang keenam, tulang biji. Ya. Yang ketujuh, tulang tapis. Yang kedelapan, tulang air mata. Yang kesembilan, tulang hidung. Ya. Ke-10, tulang pipi. Yang ke-11, tulang rahang atas. Ya. Yang keempat juga tulang rahang bawah. Ya. Ada konfirmasi? Sama jawabannya? Sama. Ya. Ya, kalau sudah sama, silakan kelompoknya menutup presentasi kami dari kelompok. Ya, kami dari kelompok 3 Mungkin presentasi kami. sampai sini saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Lanjut dari kelompok. Ya, silakan kelompok yang bawah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Elita, Sudino. Ya, satu teman kami lagi. Ya, belakang. yes, Ya, SK ya sampai. Lanjut. Baca soal, jawabannya apa? Satu. Yang KPD-nya. Ya. Langsung. Nomor 1. Ya. Nomor 1, tuliskan rumusan masalah atau daftar pertanyaan terkait permasalahan di atas. Di sini kami ada 3 pertanyaan. Yang di nomor 1, apa yang dimaksud dengan skoliosis, kyphosis, dan lordosis? Yang nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya skoliosis, kyphosis, dan lordosis pada manusia? Yang ketiga, apa saja risiko yang didapatkan jika manusia mengalami skoliosis, kyphosis, dan lordosis? Nomor 2. Ya. Buatlah dugaan jawaban berdasarkan rumusan masalah atau daftar pernyataan yang sudah kalian buat sebelumnya. Skoliosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke kanan atau ke kiri. Kyphosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke belakang atau membungkuk. Lordosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke depan. Apa yang menyebabkan terjadinya skoliosis dan lordosis pada manusia? Skoliosis dapat disebabkan karena duduk menyilangkan kaki, menduduki dompet yang ditaruh di saku celana belakang, membawa tas selempang yang berat. Kyphosis dapat disebabkan karena sering bersandar dengan posisi terlalu membungkuk, sering membawa beban berat di pundak, duduk terlalu lama. Lordosis dapat disebabkan karena cedera karena olahraga, jatuh atau kecelakaan, pengeroposan tulang. Apa saja risiko yang didapatkan
Jika manusia mengalami sklerosis, koprosis, dan lordosis. Skoliosis mengalami sering pusing, pegal, dan mudah lelah. Kifosis mengalami sulit berjalan, sulit bangkit dari kursi, dan sulit menghadap kepala. Lordosis dapat menimbulkan kecacatan pada tulang belakang yang membuat lemah dan kesulitan membungkuk. Lanjut, nomor 3. Ini berdasarkan kajian literatur yang 3. Tulisannya tadi. Soalnya dibaca, di situ apa aja? Darilah beberapa kajian literatur artikel yang dapat menjadikan acuan dalam mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Dita, Dewi, dan kita tersebut, sehingga penyakit skoliosis, kifosis, dan lordosis tersebut dapat dihindari atau disembuhkan. Skoliosis merupakan kondisi tulang belakang yang membengkok ke arah kiri atau kanan. Menurut Neurobical, istilah skoliosis berasal dari kata Yunani kuno yang menjelaskan sesuatu yang bengkok. Tulang belakang terdiri dari tulang yang disebut jika dilihat Kifosis yang parah dapat menyebabkan kesakitan bagi penderitanya. Jika dilihat dari samping, tulang belakang memiliki postur yang berjenjang. Bagian dari tulang belakang bernama toraks memiliki gaya lengkungan keluar. Kifosis terjadi saat lengkungan keluar ini terlalu berlebihan yang menyebabkan punggung membungkuk. Penderita kifosis akan memiliki postur bungkuk atau berbunuk. Menurut Neurosurgical Associates, penyebab kifosis adalah 1. Penyakit degeneratif, 2. Tekanan pada fraktur vertebra, 3. Trauma pada tulang belakang, 4. Infeksi, 5. Gangguan yang menyebabkan kelumpuhan, 6. Spina bifida, 7. Gangguan jaringan ikat, dan 8. Tumor. Lordosis merupakan kondisi tulang belakang yang membengkok ke depan. Lordosis kerap dikaitkan akibat dari postur duduk yang buruk. Dari samping, tulang belakang akan terlihat normal dan memiliki postur yang berjenjang. Bagian dari tulang belakang bernama toraks memiliki lekukan ke arah luar, sementara bagian leher memiliki lekukan ke arah dalam. Saat lekukan ke arah dalam ini terlalu berlebihan, dapat menyebabkan tulang punggung membengkok ke depan. Kemudian disebut dengan lordosis. Mengutip dari Washington University Orthopedic, sebab dari lordosis adalah 1. Kondisi neuromuskular seperti spina bifida, 2. Bawaan lahir, 3. Kondisi pinggang atau panggul, 4. Operasi punggung sebelumnya, 5. Postur yang buruk, 6. Ketidakseimbangan otot, 7. Aktivitas atletik. Adapun untuk mencegah kelainan tulang lordosis, kifosis, dan skoliosis adalah: pertama, menjaga cara duduk dengan posisi yang benar. Kedua, sikap duduk tulang belakang tidak melengkung pada daerah lumbalis. Ketiga, sikap duduk tidak membengkok atau membentuk huruf S atau melengkung ke arah samping. 3. Rajin berolahraga secara teratur. 4. Sikap duduk tidak membungkuk. 5. Banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium dan mineral yang baik untuk tulang. Ketujuh, mengurangi kegiatan membawa beban berat di punggung. Sudah? Ya. Tadi sudah yang KP menjelaskan yang menyebutkan gambarnya. Tanya ini apa namanya? Ini apa? Seperti kelompok 3 tadi. Terkeras, Pak. Namanya ini dia sambil ditunjuk yang gambarnya. Saya menyebutkan nama tulang belakang atau
Jesise. Ya. C? Jesise. Iya. Sama? Sama. Atau ada yang beda? Nggak ada? Ya, sama. Ya. Terima kasih. Dari kelompok 2, silakan menutup presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Dan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Rahman. Yang kedua Muhammad Eka Asoli. Yang ketiga Berli. Dan yang keempat Erwin Yosi. Kami keempat sini akan menyampaikan dari sistem gerak manusia yang akan kita tulis. Ada 3 soal di sini. Jadi untuk soal yang nomor pertama, tuliskan rumus masalah atau daftar pernyataan terkait permasalahan di atas. Dari permasalahan tersebut atau yang di atas tadi, kami bisa mengambil 2 pertanyaan, yaitu 1. Kenapa bisa terjadi kelainan atau gangguan pada sistem gerak? 2. Bagaimana kelainan atau gangguan sistem gerak tersebut dapat dicegah? Ya, untuk pertanyaan nomor 2, buatlah dugaan jawaban berdasarkan rumusan masalah atau daftar pertanyaan yang sudah kalian buat sebelumnya. Yaitu kelainan pada sistem gerak terjadi ketika ada kerusakan atau gangguan pada organ organ yang termasuk di dalamnya. Kelainan pada sistem gerak bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain genetik, infeksi, kerusakan pada otak dan cedera atau kecelakaan. 2 adalah mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium, sikap duduk yang benar, dan melakukan aktivitas dengan hati. Yang ketiga, carilah beberapa kajian literatur atau artikel yang dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Dita, Dewi, dan Gita tersebut, sehingga penyakit skoliosis, kifosis, dan lordosis tersebut dapat dihindari atau disembuhkan. Dengan senantiasa menjaga kesehatan tulang dan mengkonsumsi makanan yang bagus untuk pertumbuhan tulang, seperti makanan yang mengandung zat tahu tinggi, atau mengkonsumsi minuman kaya akan kalsium dan mineral yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang, dan menghindari cara duduk yang salah dan rajin berolahraga. Silakan. Ini yang gambar di nomor 3. Saya akan menjelaskan tulang berat dan Ya, tunjuk ya. yang ini tulang rusuk sejati, ini tulang rusuk palsu, yang ini manubrium sterni, ini corpus sterni, processus hipoid, dan yang ini tulang bawah, dan yang ini tulang rusuk malah. Yang di ini tadi. Ini Ya. tulang rusuk palsu. Iya. Ada yang konfirmasi? Jawaban temannya atau sama? Sama. Ya. Kalau sama, berarti kelompok 1 boleh untuk presentasinya. Baik, sekian kami dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 4. Dan baik dari kelompok. Baik. Nanti perkenalkan siapa anggotanya. Ya, baris ya. Sini. Maju sini. Ya, sik. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi. Perkenalkan, nama saya Elsa Adriani dan rekan saya bernama Asti Adriani. Nama saya Adrian Ricardo. Apakah kelainan psikologis dapat diobati? Baca soal dulu lah, baru yang jawabannya. 1. Tuliskan rumusan masalah daftar pertanyaan terkait permasalahan di atas. Apakah
secara rutin sejak dini. Ya. Dan penyebab sklerosis disebabkan oleh proses penuaan sendi-sendi dan ligamen tulang belakang seiring dengan pertambahan usia. Nomor 2, apa penyebab kelainan kifosis? Disebabkan oleh sikap atau postur tubuh yang buruk dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan lordosis? Apa yang dimaksud dengan lordosis? Adalah kelainan pada tulang belakang di mana tulang punggung bagian bawah melengkung ke dalam secara berlebihan. Untuk soal nomor 3, carilah beberapa kajian literatur artikel yang dapat menjadikan acuan dalam mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Dita A, Dewi B, dan Dita J tersebut sehingga penyakit sklerosis, kifosis, dan lordosis tersebut dapat dihindari atau disembuhkan. Pengertian sklerosis merupakan kondisi tulang belakang yang melengkung atau menyamping secara tidak normal. Pada penderita sklerosis, lakukan lengkungan tulang belakang bisa melengkung sampai membentuk huruf C atau S. Pengobatannya yaitu menggunakan terapi. Kifosis adalah kondisi di mana tulang belakang membengkok ke arah belakang. Ciri penyakitnya nyeri atau kaku di punggung, kelelahan, cara menyembuhkannya, latihan fisik atau terapi fisik. Lordosis adalah kondisi ketika tulang belakang membengkok ke depan, biasanya dikaitkan dengan posisi duduk yang tidak tepat. Ciri penyakit, area nyeri di punggung, tulang punggung bagian bawah melengkung secara berlebihan atau kelainan bentuk fisik. Cara menyembuhkannya, latihan fisik atau penopang tulang punggung. Dan yang ini yang gambar, siapa yang jelaskannya? Tulang tengkorak. Jadi perhatikan ya kalau ada yang jawabannya tidak sama. Rangka tulang tengkorak. Ya. Nomor 1, Ya, tunjuk namanya. tulang ubun-ubun. Nomor 2, tulang pelipis. Nomor 3, tulang tengkorak. Nomor 4, tulang rahang bawah. Nomor 5, tulang dahi. Nomor 6, tulang baji. Nomor 7, tulang air mata. Nomor 8, tulang air mata. Nomor 9, tulang hidung. Nomor 10, tulang pipi. Nomor 11, tulang rahang atas. Ya, ada konfirmasi? Ada yang beda? Beda. Di nomor 8. Nomor 8 apanya kalian? Tulang tapis. Tulang? Ya. Salah. Dikatakan tulang Ya, betul. Jadi nanti kelompok apa satu ya, 4 juga bisa memperbaiki yang di FPD ya. Terus ada yang beda lagi? Ini sama? Mon? Sama? Ya. Mau tiga tadi apa? Tulang tengkorak. Betul? Tulang belakang, ya. Diperbaiki ya. Terima kasih untuk konfirmasinya. Dan juga kelompok 4 yang sudah presentasi. Memang kalau kita ini yang jawabannya ini sesuai dari kelompok masing-masing. Misalnya kelompok 4 tadi mencari jawabannya sesuai dengan mereka, ini hasilnya. Jadi bisa ada kelompok lain yang berbeda, bisa dikonfirmasi di presentasinya. Supaya nanti kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah Bapak berikan di PD tadi. Yang selanjutnya silakan kelompok 4 untuk presentasinya. Sekian kami dari kelompok 4. Jika ada salah kata atau perbuatan kami minta maaf. Terima kasih. Iya. Boleh kembali ke tempat duduknya. Dari 4 kelompok tadi kan sudah menampilkan presentasinya. Jadi Bapak minta nanti dari setiap kelompok, entah itu ketuanya atau anggotanya, menyampaikan kesimpulan pembelajaran dan lisan. Aku hari ini belajar tentang apa tentang pembelajaran tadi. Sesuai yang seperti silasan tadi. Dari kelompok siapa yang duluan? Boleh ke tangan? Iya, kelompok 1 kita. Silakan. Ya, sebutkan nama di situ aja boleh. Ya, di kelompok. Iya. Namanya siapa? Perkenalkan, saya dari kelompok 1 Ya. yang bernama Rafa. Nama panjang Rafa Anwar. Dari pembelajaran kita tadi, dari sistem gerak manusia, kita bisa mengambil
sikap duduk yang salah dan juga apa penyebab dari sikap duduk yang tadi, dan akan menimbulkan penyakit apa. Ya. Juga dari itu tadi juga ada yang namanya nama-nama dari tempurung kelapa, tempurung kepala, Ya, dan juga nama dari punggung belakang. Nah, dari ini juga kita bisa mengetahui bahwa dari semua tanah ini bisa kita mengetahui bahwa ada jenis atau nama yang telah disebutkan. Dan terakhir adalah juga kita bisa mengetahui dari beberapa sikap duduk yang salah tadi bisa menyebabkan cedera, yaitu sirkosis, kifosis, dan lordosis. Nah, dari ketiga ini kita bisa mengambil juga penyebabnya bagaimana juga cara mengatasinya. Betul. Bisa itu sekian dari saya. Ya, terima kasih dari kelompok 1 si Raka yang mewakili, sangat bagus untuk kesimpulannya. Lanjut kelompok berikutnya siapa? Ya, kelompok 2 lah. Ya, silakan. Makanan ini memang. Perkenalkan, nama saya Rita dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran yang sudah dibahas tadi, kami bisa mengetahui berbagai macam penyakit tulang, seperti kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia yang sudah disebutkan. Itulah retak tulang, patah tulang, layu sendi, dan kelainan pada tulang belakang. Dan juga yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman semua itu adalah skoliosis, kifosis, dan lordosis, mana itu kelainan pada tulang belakang. Yang tadi, coba. Dan juga cara mencegah dan untuk mengatasinya. Iya. Sekian. Ya, terima kasih dari kelompok 2, sangat bagus, rinci dari sudah disebutkan. Kelompok berikutnya, ya 3. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 3. Ya, nama. Nama saya Tasya. Pertanyaannya, buatlah juga jawaban berdasarkan rumusnya masalah daftar pertanyaan yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya. Jadi, mengerti masalahnya adalah pada kegiatan sistem gerak pada manusia, kami mengetahui bagaimana cara duduk yang benar dan salah, dan kami mengetahui dampak pada kelainan tulang dan manusia. Dan kami dapat mengerti pengertian dari lordosis, skoliosis, dan kifosis, dan ciri-ciri kelainan dari lordosis juga, dan skoliosis, dan kifosis. Dan kami juga dapat mengetahui tentang tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada. Sekian dari kami kelompok 3. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sandri. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan sejauh ini adalah yaitu mengenal fungsi-fungsi rangka, terus melainkan kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia, serta mengenal cara sikap duduk yang salah dan yang benar, yaitu sikap duduk penyebab sklerosis, sikap duduk penyebab kifosis, sikap duduk penyebab lordosis. Sekian dari kami, terima kasih. Iya, terima kasih. Kelompok 4 bagus juga kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan dari kelompok 1 sampai 4 tadi, Bapak anggap sudah memenuhi untuk tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal tadi. Jadi dari semua kelompok tadi sudah menjabarkan semua kesimpulannya. Memang dari awal tadi yang segala kelainan, habis itu jenis-jenis penyakit pada tulang, itu yang segala yang cara mengobatinya itu sudah lengkap disebutkan oleh kelompok 1 maupun 4. Jadi Bapak anggap kalian sudah memahami materi itu hari ini. Tuntas, kalau boleh katakan dari pembelajaran tadi sudah tuntas untuk yang sistem gerak tadi. Selanjutnya Bapak minta tadi dikumpulkan ke depan yang KPD tadi boleh kumpul ini dari kelompok 1 kita ke depan hasil tugas kelompoknya ya ke depan 2 4 tulis namanya Pak kelompoknya ya tulis nama kelompoknya dan nama temannya. Hanya kelompok 1 tadi Raka,
2, 3, 4. Nanti di akhir kerja itu Bapak berikan sebuah reward pekerjaan. Bukan berarti yang ini bagus, yang itu belum bagus. Tapi menurut Bapak dari semua penampilan tadi, apa yang sudah kalian kerjakan hari semuanya luar biasa menurut Bapak. Kalau boleh saya sebagai guru, Bapak bangga punya murid seperti kalian. Tepuk tangan untuk semua. Ini nanti adalah Bapak berikan sedikit reward. Mungkin tidak dilihat dari nilainya atau apa, tapi mudah-mudahan kedepannya lagi lebih semangat dalam belajar. Ini Bapak panggil ya, dari kelompok 1. Ya. Ini yang anggap pertama, yang paling bagus nomor 1-nya dari kelompok 1. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Silakan maju ke orang tadi. Ya, silakan berbaring. Karena ini ada kelompok, jadi 2 yang menganggap terbaik. Ini 2-nya juga dapat hadiah. Kelompok 5 lah. Kelompok 2. Kelompok 1 terakhir. Iya, iya, terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya terbaik kedua. Kelompok. Kalau menurut kelompok 1, yang terbaik keduanya kelompok siapa? Menurut kelompok 1. Ini yang terbaik. Nomor 1. Belajar lagi. Ya, selanjutnya kelompok terbaik ketiga dan keempat. Ya, sama terbaik. Kalau tadi ada dapat buku, ini khusus mereka. Pulpen semua. Pulpen nulis. Ya, silakan kelompok ini. 3 kan? Ya. Baris-baris. Ya, terima kasih. Boleh kembali. Selanjutnya kelompok 4. Ya, maju. Jadi yang dapat berapa dia? Ya, sip. Ini ya, terima ya. Ya, sip. Yo. Silakan. Maju. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berkata di doa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mengerjakan semua kegiatan kami dengan baik dan benar. Saat ini Bapak, kami ingin mengakhiri pelajaran kami ini kalau berkati sertai agar boleh berguna hal-hal yang telah dibimbing dan diberikan pengertian oleh Bapak dan Ibu guru kami. Ini doa kami yang kami bisa sampaikan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih. Ya, demikian kemudian hari ini Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Jika Bapak dalam mengajar, misalkan materi ada yang salah atau ada yang menyinggung, lebih Bapak menjelaskan atau menegur kalian tadi, Bapak meminta maaf dari hati Bapak yang paling dalam. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap belajar tentang sejarah tadi, karena kita akan melanjutkan kajian nanti di pertemuan yang kedua. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang. Oke, thank you. Kembali. Nanti yang